kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca renungan dan memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita membaca renungan, kita naikkan satu buah lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 376. Berjudul Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kalian, lipat matanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini, yang dapat kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan, kami rindu ingin mengawalinya dengan membaca firman-Mu. Bantu kami Tuhan anak-anak-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kita pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya ke-23. Anak-anak di rumah boleh membuka Alkitabnya ya. Nana boleh membacanya di rumah, dan Misida akan membacakannya untuk kalian. Diawali dengan ayatnya yang ke-12 dengan judul Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa,
pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang kecil dan orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah kuberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian firman Tuhan, kita akan melanjutkannya melalui berita. Dengan judul renungan kita di pagi hari ini adalah Seru Tantangannya. Perhatikan lirik lagu dari Kidung Jemaat 376 di bawah ini. Tadi lagunya kita sudah nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Berdasarkan lagu di atas, mengapa seorang mau menjadi pengikut Kristus? Nah, di dalam lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, kenapa sih kita ingin menjadi seorang pengikut Kristus? Nah, bisa kita lihat di dalam barisnya yang keempat. Ayat itu dibilang, dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat. Ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus, kita akan hidup selalu bahagia. Ya, kita lanjutkan kembali. Rasul Paulus tetap mengikut Kristus karena ia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Pengampunan itu merupakan anugerah baginya. Ia pun merespon anugerah Tuhan dengan bersedia menjadi pemberita Injil. Betskit, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Sebagai seorang anak, kita bisa menunjukkan dengan hidup setia kepada Kristus. Kesetiaan itu dibuktikan dengan cara bertahan terhadap tantangan yang dihadapi. Tantangan malas belajar saat ulangan, salah satu contohnya. Tuhan memberkatimu. Ayat masnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-22a. Kita baca secara bersama-sama ya anak-anak. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Nah, di dalam bacaan ini bahwa Tuhan Yesus sudah menganugerahkan keselamatannya kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan dengan hidup selalu setia
Nah, bagaimana hidup yang selalu setia? Berarti kita bisa buktikan dengan cara bertahan terhadap tantangan yang ada. Ya anak-anak, tantangan itu kita tidak boleh ketika kita mendapatkan sebuah tantangan, kita langsung menyerah, itu tidak boleh. Tapi kita harus bisa hadapi, ya kita berserah kepada Tuhan. Nah, tantangan-tantangan itu bisa kita lakukan seperti tantangan-tantangan hal yang baik. Seperti contohnya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik, membantu orang tua, terus bisa mendengarkan nasihat dari Papa Mama dengan baik, dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baik di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang dapat kami dengar ya Bapa. Biarlah kami kiranya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menerima tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami, dan kami tidak mudah menyerah Tuhan dalam menghadapi semua tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati-Mu. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapa, untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami kesehatan selalu yang datang daripada Tuhan, dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan untuk saat ini kami sedang dilanda adanya wabah virus corona di negara kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang negara kami hadapi. Kami yakin Tuhan Yesus akan memulihkan negara kami sehingga kami dapat kembali beraktivitas tanpa ada rasa takut ataupun khawatir ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni juga segala dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik itu melalui perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekian renungan kita di pagi hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.